Apaan Pak Selamat, suara itunya tad, ada suara lagi penggorengan itu. Masih di setting-setting. Mohon maaf ini lupa ke yang online malah nggak di suaranya. Kita awali dengan apa namanya bacaan suratul Fatihah terlebih dahulu untuk menambah barokah kita agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi yang paling berat dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah istiqomahnya. Kemudian yang kedua juga mudah-mudahan dengan kita belajar bahasa Arab ini ya amaliah kita pada kesempatan ini mengalir pahalanya kepada orang tua kita yang sudah tiada gitu pada almarhum almarhumah. Mudah-mudahan mendapatkan amal jariah dari kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bibarakati Amin. Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk. Kalian ambilin satu itu, Pak Abu. Oh, di semua. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita masuk ke masih yang kemarin ya. Jadi setelah kita mempelajari isim, fiil dan huruf, ya, isim itu kata selain dari kata kerja dan huruf itu maka isim bisa kata sifat, bisa setiap nama gitu. Itu kategorinya isim. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas isim itu eh, terdiri dari beberapa jenis. Pertama, beberapa bagian. Pertama dari sisi jenis atau gender itu ada tiga, ada dua. Ada isi mu'anas, ya, dan isi mudzakkar, ya. Nah, isi mu'anas itu kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Kemudian memiliki 5 ciri. Yang pertama, setiap nama wanita. Yang kedua, setiap yang diakhiri tak marbutoh. Yang ketiga, setiap anggota tubuh yang berpasangan. Dan yang keempat, setiap jamak taksir. Ya. Dan yang kelima, eh, khusus kata-kata tertentu. Yang ini, begitu. Nah, ini isi mu'anas. Nah, jika tidak ada tanda-tanda mu'anas, maka masuk isim mudzakkar. Begitu. Ya. Mudzakkar itu kata yang menunjukkan laki-laki. Ya. Contoh misalnya kitabun. Ini kalau tulisannya kitabun. Ini disebutnya mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda mu'anas. Tanda mu'anas yang pertama nama perempuan. Dia bukan nama perempuan. Yang kedua tidak ada tak marbutoh. Ya, yang ketiga bukan anggota badan yang berpasangan. Yang keempat juga bukan jamak taksir. Dan yang kelima tidak ada di antara kata-kata ini. Gitu. Maka ini disebut dengan isim mudzakkar. Ya, ya, jamak yang tidak beraturan.
Karena ada jama eh muannas mudzakkar salim, ada muannas salim. Nah, nanti kita akan bahas sekarang. Apaan Ustad? Ya, Ustad apaan ini tampilannya Tad? Masih di pembukaan file. oh gitu ya. Iya. Oh, bentar-bentar. Ah, belum share ini. Nah, nah, sekarang gimana sekarang? Lagi menunggu connect. Ya, alhamdulillah. Sudah Tad? Oh, dari tadi masih file ya. Oke, siap. Ya, eh, saya ulang lagi ya sedikit. Isim dari sisi jenis itu ada dua. Ada isim mu'anas, ya, ada isim mudzakkar. Ya, mu'anas itu artinya kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, ini memiliki 5 ciri. Yang pertama, nama wanita. Ya, yang kedua, diakhiri ta marbutoh. Yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Yang keempat, jamak taksir. Yang kelima, ada kata-kata khusus dari sananya. Ya, ini tanda isi mu'anas. Nah, ketika tidak ada tanda isi mu'anas, ya tidak ada tanda yang 5 ini, berarti dia masuk kategori mudzakkar. Gitu. Ya, berarti mudzakkar itu kata benda yang menunjukkan laki-laki. Contoh tadi kita sudah bahas ini misalkan kitabun. Ini kitabun kategori mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada ciri-ciri mu'anas. Nah, pertama dia bukan nama wanita, kemudian bukan tidak ada tamar butoh, kemudian bukan anggota tubuh yang berpasangan, dan tidak bukan jamak taksir juga, dan tidak ada di antara kata-kata ini. Ya, maka ini disebut dengan mudzakkar. Begitu. Kenapa? Dibacanya apa yang buat kita Nah, ini ma'hadun. mahal Ma'hadun, pondok. pokoknya Ma'had. masih Ini juga sama. Ma'hadun juga mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda mu'anas. Masjidun juga sama. bukan pondok bukan panjang Bukan. pesantren gitu ya pondok Pondok panjang ya. Bukan pondok pendek maksudnya. pondok gede Ya, Mahad itu ya sekolah universitas jadi kan. Mahad. Ya. Nah, itu isim dari sisi jenis ya. Waalaikumsalam. Nah, kemudian sekarang isim dari sisi jumlah. Ini masih mengulang yang kemarin ya. Jadi ada isim dari sisi jenis, ada isim dari sisi jumlah. Ya, dari sisi jumlah ya, satu. Kemudian isim dari sisi jumlah ada 3. Kemana sudah kita bahas juga. Yang pertama adalah isim mufrad, artinya kata benda tunggal. Contohnya muslimun, seorang muslim berarti orangnya satu. Al masjidu, masjid itu berarti ini masjidnya satu tunggal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua isim musana. Isim musana itu ialah kata benda atau kata benda ganda atau berjumlah 2. Punya rumusnya isi mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Kemana sudah kita latihan ya semuanya. Contohnya asalnya muslimun mufrad tunggal. Kemudian jadi musana ditambahan alif nun. Muslimani atau muslimaini. Ya. Kemudian yang ketiga ada isim jamak. Jadi ada dari sisi jenis itu ada dari sisi jumlah itu ada isim mufrad, isim musana, isim jamak. Mufrad tunggal, musana 2, jamak lebih dari 2. Begitu. kalau yang sana itu misalkan ada anak kembar kembar itu masuk kepada juga benar kembar anak kembar Ya kalau kalau ini kan tergantung yang kita bahas ini katanya, kalimat kata. Kata itu ada kata yang mufrad, ada yang musana.
Kalau misalkan kalimat itu menunjukkan dua, berarti dia musanna begitu. Kalau misalkan sekalipun dia misalnya kembar, tapi menggunakan kalimatnya bukan bukan musanna, berarti tetap aja mufrad gitu. Tergantung nanti di konteksnya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dua pasti menggunakan musanna begitu penyebutannya. Seharusnya. Berarti nanti waladani, bukan asal sih namanya, berarti anak begitu. Ya. Waladani. Dani. Asal. Mm-mm. Kan itu ini itu ya. Mm-mm. Nah, ini si musanna. Ya. Nah, Kalau kemudian kan kalau untuk perempuan tapi dua, sama, ya. sama. Perempuan dua sama juga. Misalnya kan kemarin contohnya di eh ini ya, Membuatnya silakan. Dia. ya kan. Contoh misalkan gini, yang kemarin itu kehapus nggak ya? Coba saya lihat. Muslimatin. Kehapus ternyata. Nggak ke-save. Jadi sama. Ini kan ini perempuan nih, muannas sajarotun. Jadi sajarotani Itu dua. dua. Kalau banyak lebih dari dua. Kalau banyak, nah kalau banyak nanti kita belum bahas ya. Pun. Benar belum masuk. Eh, Kalau banyak nanti kita bahas banyak sekarang. Nah, jadi yang yang ketiga itu ada isim jamak. Nah, jamak itu berjumlah berjumlah banyak. Nah, jamak ini kebagi menjadi tiga. Halaman 4 ya. Ada jamak mudzakkar salim. Nah, yang ditanyakan Pak Haji Pepen. Ada jamak mudzakkar salim, ya. Kemudian ada isim jamak jamak muannats salim. Ada isim jamak taksir. Ada tiga. Yang pertama isim jamak mudzakkar salim. Ya, artinya isim yang menunjukkan banyak, tapi peruntukannya untuk laki-laki gitu, atau untuk mudzakkar. Nah, kemudian dia punya rumus isim mufrad ditambah waw nun atau ya nun. Contohnya muslimun. Jadi muslimuna, muslimina. Jadi kalau kalau muslimun seorang muslim, kalau muslimuna muslim yang banyak atau muslim-muslim yang banyak. Kita ada persamaan loh. Mufrad, mufrad. Nah, kalau Penamaan alif sama ya, ya, itu cuma wow. ya bedanya kalau yang di musana nunnya harokatnya kasroh. Ya, kalau yang di jamak mudzakkar salim nunnya harokatnya fathah. Itu bedanya. Nanti itu. Ya, makanya Pak Arab itu beda harokat, beda beda arti nanti. Bedanya itu. Ianya sama sukunnya. Hmm, tuh. Nah, ini muslimun, muslimuna banyak, muslimina banyak. Kalau kalau musananya apa jadi muslimun? Muslimani atau muslimaini. Nah, misalkan ini nih. Kan ini gundul nih. Ini muslimaini atau muslimina? Muslimah ini. Muslimah ini bisa. Nah, ini bisa muslimaini, bisa muslimina. Maka nanti dibantu ini konteks. Dibantu nanti ke konteksnya nanti. Konteks kalimat. Sedang berbicara membicarakan dua atau membicarakan banyak nanti kalimatnya. Maka nanti ada beberapa kata yang kita membacanya itu perlu bantuan pertama konteks atau kita bantuan terjemah. Gitu. Ada beberapa kata. Kayak misalkan ini muslimin atau muslimah ini kan bisa mungkin. Kalau ini mah kan pasti muslimuna ini mah. Ya, gimana? Muslimana ini mah. Itu Ke satu alternatif ini. Ya kalau ini bisa muslimina, bisa muslimah ini begitu. Kalau yang mukmin, mukminah Bisa mukminah ini juga sama. Gitu. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Yang tadi Pak Haji ini laki-laki. Nah, sekarang yang perempuan. Isim jamak muannats salim. Ya, kalau yang perempuan itu beda rumusnya dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki mah rumusnya mufrad tambah waw nun atau ya nun. Kalau isim jamak muannats salim mah untuk perempuan rumusnya isim mufrad tambah alif ta. hmm.
Ya, contohnya muslimatun. Ini mufrad untuk perempuan. Mufrad untuk laki-laki muslimun. Jadi kalau muslimun mas seorang muslim, kalau muslimatun mas seorang muslimah itu. Jamaknya jadi tambahan alif ta. Nah, ini ada sedikit perubahannya. Eh ada sedikit perubahan ya. Kalau dari muslimatun, tak marbutonya dibuang, diganti langsung dengan ini, alif ta. Maka bedanya dari sisi bacaan itu muslimatun, seorang muslimah, muslimatun, banyak muslimah. Karena kalau misalnya muslimuna Ini enak-enak, nggak ada istilah enak. Ketentuannya begitu. muslimah Banyak kan kaum muslimin wal muslimat, begitu kan biasanya gitu. muslimatun ini Mat muslimat ya muslimatun. Nah itu ya. Jadi muslimatun jamaknya muslimatun. Kalau musananya apa muslimatun, Pak Den? muslimat Musananya, musananya. Muslimatani atau muslimataini itu musananya. Ya. Jadi kalau kalau pola musana itu dia semuanya sama rumusnya. Tapi kalau jama beda rumusnya. Ada jama mudzakkar salim waw nun atau ya nun. Jama muannats salim alif ta. Ya. Satu lagi isim jama taksir. Nah, kalau jama taksir dia jama yang tidak beraturan. Jadi dia mah tidak punya rumus. Kemampuan hawe gitu. Maka nanti metodenya dihafal gitu. Contoh apa tuh? Contoh ini misalnya buyutun. Ini rumah-rumah, rumahnya banyak. Buyutun, buyutun. Silakan kasih harokat. Buyutun, rumah-rumah. Ini kalau mufradnya baitun. Jadi ini apa namanya? Mufradnya baitun. Rumah-rumah lebih dari dua ya ini ya. Baitun. Ya. Baitun. Kalau duanya apa? Baitani. Baitani atau baitaini. Baitani. Kalau jamaknya buyutun. Ya gitu. Tidak bisa jamaknya baituna, nggak bisa gitu, atau baitina, nggak bisa gitu. Karena baitun ini masuk kategori ke jamak taksir kalau jamaknya begitu. Tunggalnya tadi baitun. Baitun, baitun. Oh, ada apa gitu di layar? Baitun. jadi taksir Nah, ditaksir ditebak gitu. Betul. Taksir ditebak ditaksir itu. Tunggal tunggal apa? Tunggalnya baitun. Baitun, Jamaknya buyutun yang itu yang ada. oh iya Buyutun. baitun beda dari ini aja ya. Heeh, gitu. Nah, kemudian ini masajidu. Tunggalnya masjidun. Masjidun. Kalau 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 musananya masjidani, masjidaini. Oh gitu. Kalau banyaknya masajidu. Oh gitu. Masajidu. Nah, ini enggak nanti. Memang nggak apa-apa sekarang masajidun. Cuman ini kategorinya tidak du nanti, tidak dun nanti. Ini masuknya nanti. Tapi untuk sementara dun nggak apa-apa gitu. Belum kita pelajari. Tapi hasilnya tidak dun, hanya masajidu. Masuknya nanti apa itu apa namanya Pak Den? Ghairu munsharif nanti. Nah, isi makan isi jamam nanti kita disorot nanti. Belum masih jauh. karena lapar Karena lapar. Nah, ya. Jadi nanti kata-kata jamak itu kalau untuk ya ada yang masuk ke jamak mudzakkar salim, ada kata-kata yang masuk ke jamak taksir. Muslimun masuk ke jamak mudzakkar salim, maka mengikuti rumus. Enak kalau masuk ke jamak mudzakkar salim, tinggal mengikuti rumus saja. Tapi kalau misalkan isim jamak taksir, nah itu mah murni harus dihafal.
Kenapa saya tahu jamaknya dari baitun itu buyutun? Ya sudah ada informasi awal gitu. Kenapa tahu masjidun itu banyak jumlah banyaknya masajidu? Dari informasi, bukan dari rumus. Wi. Ada berapa bentuk? Kalau cukup banyak. Makanya nanti kita akan seiring-seiring. Ini sebenarnya yang paling berat panjang kita belajar itu untuk menemukan kata-katanya saja sebenarnya. Karena kita sekarang kan adanya di Indonesia, bukan di Arab. Jadi kita itu mungkin untuk teori 6 bulan selesai kita paham. Menjadi TKI kan cepat sebenarnya. Ya, jadi TKI. Kita misalkan 3 tahun di sana dulu begitu. Balik dari selancar udah. Ya, kalau kalau TKI beda lagi. TKI belum tentu bisa nahu sorof. Belum tentu karena bahasa percakapan mereka mah bahasa. Soalnya enggak Pak Haji. Depan enggak. Ayo, bahasa bola. Bahasa bola 10 kali. Nah, ini ya. Ini enggak. Kan tinggal itu. Tinggal ya. Siap. Insyaallah. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Nah, sekarang kita masuk sebelum latihan kita ada nomor 10. Isim dari sisi umum khusus. Ya. Isim dari sisi umum khusus. Kalau kemarin kan isim dari sisi gender, dari sisi jenis. Nah, sekarang kemudian isim dari sisi jumlah. Nah, sekarang isim dari sisi umum khusus. Begitu. Kalau umum khusus. Dan ini sebenarnya kan kita belum belajar, saya sampaikan itu. Ini kita baru mengenal istilah-istilah. Jadi beberapa pertemuan kita mengenal istilah-istilah aja. Pertama istilah isim, sekarang istilah isim umum khusus. Nah, isim dari sisi umum khusus itu kebagi dua. Ada disebut dengan isim nakiroh, ada yang disebut dengan isim ma'rifah. Ya. Nah, isim nakiroh itu apa? Isim nakiroh itu kata benda yang belum jelas peruntukannya. Ya. Ya sekali lagi, yang disebut dengan isim nakiroh itu kata benda yang belum jelas peruntukannya. Dia memiliki ciri. Cirinya apa? Tidak dimasuki alif lam atau tidak diawali alif lam. Ya, jadi nakiroh itu tidak diawali alif lam. Ya. Contoh, baitun. Silakan kalau tidak ada harokat diharokatin ya. Baitun. Baitun ini ada alif lamnya enggak? Tidak ada. Maka baitun ini disebutnya isim nakiroh. Ya, itu disebutnya isim nakiroh. Nah, apa maksudnya? Belum jelas peruntukannya. Jadi ketika ada kata baitun tidak ada alif lamnya, maka maknanya sebuah rumah. Kan kalau kita sebuah rumah, rumahnya belum jelas. Rumah siapa, di mana kan gitu. Ya. Makanya masih umum nakiroh. Sebuah rumah. Ya. Kalau al-baitu nanti berubah artinya, bukan sebuah rumah. Kalau al-baitu nanti rumah itu nanti itu. Atau rumah ini al-baitu. Sehingga nanti ketika ada alif lam dia bukan nakiroh lagi. Gitu. Berubah jadi nama arifah dia. Gitu. Gitu. Rumah itu atau rumah ini nanti. Jadi kalau ada alif lamnya nanti sudah merujuk rumahnya sudah jelas. Rumah mana begitu. Tapi kalau tidak ada alif lam, sebuah rumah maknanya gitu. Sehingga peruntukannya belum jelas. Begitu ya. Ini yang pertama. Baitun, sebuah rumah. Baitun ini masuknya nakiroh. Kenapa? Karena tidak diawali alif lam. Nah, supaya connect ke pembelajaran sebelumnya, baitun ini, silakan diberikan harokat ya. Baitun ini dari sisi gender ini muannas atau mudakar? Mudakar. Nah, mudakar. Bukan.
Dia disebut mudzakkar karena tidak ada tanda muannas. Oh. Kita harus hafal tanda muannas. Karena dia laki-laki, dia bukan perempuan. Ya betul, karena tidak ada ciri perempuan. Ciri perempuan itu kita sampai menghafal. Ciri perempuan itu satu, nama wanita. Dua, diakhiri tak marbutoh. Tiga, anggota tubuh yang berpasangan. Empat, jamak taksir. Lima, ada kata-kata khusus yang di atasnya di situ. Dan ini tidak termasuk kategori itu. Maka ini baitun ini isim mudzakkar. Itu dari sisi gender. Begitu. Yang sudah kita pelajari. Supaya kita nyambung ya. Kemudian yang kedua, baitun ini dari sisi jumlah, baitun ini masuk mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena bukan pasangan. Ya, dari sisi terjemahkan sebuah. Yang kedua, tidak ada tanda jamak dan tidak ada tanda musanna. Iya, betul. Musanna tandanya apa? Diakhiri alif nun atau ya nun. Jamak tandanya ada banyak. Kalau jamak mudzakkar salim diakhiri waw nun atau ya nun. Kalau dia jamak muannats salim diakhiri alif ta gitu. Dan ini tidak ada tanda jamak, maka dia mufrad. Jadi bisa dilihat dari sisi terjemah, bisa dilihat dari sisi tanda. Gitu ya. Nah, dari sisi gender tadi, kemudian dari sisi jumlah. Nah, sekarang dari sisi umum khusus. Baitun umum atau khusus? Baitun Umum. umum. Karena ada al. Ya. Satu kan. So 100 kan. Hanut can. Iya, maksudnya ada yang kemarin itu salah padahal hanut can-nya begitu. Nah, ini baitun ini masuk umum. Istilahnya dalam ilmu nahwu itu nakiroh. Ya, nah isim nakiroh berarti isim yang maknanya umum, belum jelas peruntukannya. Nah, kemudian yang kedua, baitani. Baitani ini nakiroh atau ma'rifah? Panbena itu ma'rifah tuh. Isim dari sisi khusus itu. Bukan, Bapak. Ya, Sudah tuh pertanyaan tadi kan kahijila ya. tunggal apa jamak. Nah, ini dulu. Baitani. Nah, supaya nyambung ya. Kita ulang lagi. Isim dari sisi umum khusus itu ada dua. Ada nakiroh, ada ma'rifah. Nakiroh maknanya umum, ma'rifah maknanya khusus. Nakiroh memiliki ciri tidak ada alif lam. Maka baitani itu nakiroh ma'rifah. Nakiroh. Kira Nakiroh nggak ada alif lam. nggak ada alif lam. Kan contoh nakira ya. Kan tidak ada alif lam. Istighfar. Berarti baitani ini ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Contoh nakiro. Oh, padahal itu contoh nakiroh gitu. Jadi kadang-kadang terjebak ini. Kan uji gitu. Ini contoh nakiroh sudah jelas itu. Sekarang pertanyaan yang menjebak ini, Ya. Pak Haji. Baitani isim atau fi'il? Baitani. Baitani. Kan Isim. sifat Kata Isim, kerja Pak. gitu. nah, isimnya. Isim. Kata kerja isim. Kan contoh isim ini. Pan judul lagi isim itu. Ini tuh isim Oh, gitu. bikin pertanyaan lain. Gitu. Kajebak ini isim atau fi'il? Kira-kira. Pan kan sih bahas isim ini atau judul lagi. Maka ini Isim isim. mikirnya jero ya. Udah liwat. Gitu ya. Aki-aki kan. Baitan ini isim gitu. Ya. Isim apa? Nah, sekarang Isim kita nakiroh. lihat dari sisi jenis. Baitani mudzakkar muannats. Zakat. Mudzakkar. Baitani. Kenapa? Baitani. Tidak ada tanda muannats. Tanda muannats itu satu, nama perempuan. Dua, diakhiri ta marbutoh. Tiga, anggota badan yang berpasangan. Empat, jamak taksir. Lima, ada kata-kata khusus
Ya, yang di atas jamak taksir. Maka ini dari sisi jenis dia masuk muzakkar. Nah, sekarang baitani dari sisi jumlah mufrad, musanna, jamak. Musanna. Kenapa musanna? Karena ada alif nun. Nah, gitu. Baitani gitu ya. Bisa dijamakan ya, Baitani. baituna. Nggak bisa jamaknya. Jamaknya ini. Nah, ini jamaknya. Yang ketiga, buyutun. Silakan. Kalau tidak ada harokatnya dikasih harokat. Buyutun. Buyutun. Baunya sukun. Buyutun. Nah, pertanyaan menjebak berikutnya. Buyutun isim atau fiil? Isim. Judulnya isim. Di jalan tuh. Isim bener. Isim nakiro kan. Isim nakiroh lah. Hebat bener. Betul, Pak Haji Jalal. Ini isim nakiroh. Kenapa nakiroh? Kenapa Pak Haji Jalal ini online nih? Karena ada contohnya. Buyutun, dia isim nakiroh. Kenapa? Tidak ada alif lam. Ya. Kemudian kalau dari sisi gender, muannas mudzakkar, buyutun. Muannas mudzakkar, buyutun. Zakar nggak Buyutun. Oke. Pasangan bukan dia apa ya? Buyutun Nah, bentar. Buyutun apa? Buyutun rumah-rumah. Jamak dia, jamak taksir dia. Mudzakkar muannas. Kan identik untuk perempuan. Pak Haji Jalal mudzakkar muannas. Buyutun. Buyutun. Bingung kan? Muannas. Mudakar. Bingung. Nah, kita cek saja. Ini buyutun Mudzakkar. itu masuk jamak taksir. Jamak taksir. Ini kan nih lihat nih di atasnya. Buyutun. Jamak taksir. Setiap jamak taksir pasti muannas. Muannas. Jadi tanda muannas itu kan nih, Pak Haji Jalal kita lihat nih. Tanda muannas nih. 1, nama wanita. 2, diakhiri tamar butoh. 3, anggota tubuh yang berpasangan. Yang keempat, jamak taksir. Setiap jamak taksir dia muannas. Jamak muzakir tidak ada Ya, taksir ya iya di mana? di muzakir. Muzakkar. Muzakar. Mudakar. Tidak ada tanda. Itu kan hanya di muannas saja yang ada taksir. Jadi kalau jadi setiap jamak taksir dia muannas. Tapi tidak setiap muannas jamak taksir gitu. Bingung nggak? Muzakar gimana? Muzakar nggak ada yang khususnya gitu. Iya. Yang laki-laki. Ya, Tidak kalau ada. muzakkar dia muzakkar salim. Kalau rumah-rumah gitu ya buyutun disingkat jadi perumahan. Kayak rumahan itu mah. Buyutun. Jadi Buyutun. perumahan. Jadi buyutun Komplek, teh rumah itu perempuan beda ya. lagi bukan baitun kalimatnya. Bukan baitun kalau perumahan nanti. Kompleks namanya nanti. Buyutun Iratun kalau nggak salah. Perumahan. Apa? Bukan istilahnya bukan baitun nanti beda lagi. Buyutun Itu itu asrama putri ya. Mana? Karena jamak taksir. Ya, jadi buyutun itu secara dari sisi gender dia muannas. Kenapa? Karena jamak taksir. Setiap jamak taksir itu muannas begitu. Berarti asrama putri gitu kan. Ya. Ya, harus tahu artinya untuk jamak taksir ini. Ya, jadi Pak Haji Jalal ini muannas karena dia jamak taksir. Nah, ini yang disebut dengan isim nakiroh. Jadi pembahasan kita sekarang sedang membahas isim nakiroh. Isim dari sisi umum dan khusus. Yang pertama adalah isim nakiroh. Cirinya tidak ada alif lam. Jadi setiap kata yang tidak ada alif lam, dia pasti isim nakiroh. Maknanya apa? Peruntukannya belum jelas. Ini baitun, sebuah rumah. Baitani, 2 buah rumah. Buyutun, rumah-rumah. Jadi nggak jelas rumahnya yang mana atau rumahnya siapa gitu. Ya. Beda nanti kalau ada alif lamnya. Kalau ada alif lam, jadi al-baitu, rumah ini atau rumah itu terjemahnya itu. Maka nanti kita bisa mengartikan ketika ada alif lam berarti maknanya sudah jelas. Kalau tidak ada alif lam maknanya masih umum. Gitu.
Kemudian yang kedua, isim ma'rifah. Ya. Jelas. Isim ma'rifah itu artinya kata benda yang sudah jelas peruntukannya. Kalau nakirah mah belum jelas, kalau ma'rifah mah sudah jelas. Ya. Nah, isim ma'rifah itu banyak. Kita satu-satu aja. Isim ma'rifah itu banyak. Yang pertama, isim domir. Apa isim domir itu? Kata ganti. Nah, huwa humahum yang pernah ditanyakan Pak Abu itu, huwa humahum gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke isim domir, kita coba dulu mengindra kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kata ganti dalam bahasa Indonesia itu ada berapa? Ada disebut dengan kata ganti orang Ke satu. ke satu, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ke satu siapa? Apa? Saya, kami, saya, kami. Orang ke satu. Kemudian, kata ganti orang kedua, Anda. kamu atau Anda. Engkau. Engkau. Kata ganti orang ketiga, Kalian. Ya. Mereka. dia. Iya. Iya, mereka, betul. Mereka. Itu kata ganti orang ketiga. Nah, bahasa Arabnya sama. Kalau Kamu, kalian. kamu, kalian sama. Kata ganti orang kedua. Dia jamak, kalau kalian jamak. Kalau kata ganti orang ketiga, dia dan mereka. Begitu. Kalau kata ganti orang pertama, saya dan kami. Begitu, atau kita. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, istilahnya isim domir. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu isim domir. Nah, kata ganti. Nah, ada kata ganti huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, sampai dengan huna, ini kata ganti orang ketiga. Dari huwa sampai hunna. Silakan diberikan harokat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Gitu. Hanya bedanya, kalau dalam bahasa Arab, laki-laki dan perempuan itu beda. Begitu. Jadi Kata ganti pertama ya. kata ganti ketiga, orang ketiga. Dari ketiga dulu ini, masukin dari ketiga dulu. Dari huwa sampai dengan hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau huwa artinya dia laki-laki satu orang. Ya. Dia laki-laki satu orang. Kalau huma dia laki-laki dua orang. Hum mereka laki-laki. Begitu. Ya. Hum mereka laki-laki. Kalau hiya dia perempuan satu orang. Huma sama dia perempuan dua orang. Hunna mereka perempuan. Jadi di sini nunnya ada sidahnya ya. Hunna. Hun. Ya, hunna. Nah, ini harus dihafal. Kata ganti orang ketiga. Dia. Oh sama kan kita huma. Sama yang humanya sama. Laki perempuan sama. Sama Pak Haji. Sama. Dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, dia sama. Huma sama. Dari sama. I dan si menurut Inggris itu sama jadinya. Di sini sama. Dua. Ini beda yang satu. Ya, beda. Yang samanya cuma huma saja. Huma gitu. Nah, ini kata ganti orang ketiga. Nah, kemudian dari anta, silakan diberikan harokat. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Di nunnya ada sidah ya. Antunna. Nah, ini kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum. Antum. Kemudian anti, antuma, antunna. Antunna ada sidah. Ya. Antunna.
Nanti ini Belum. belum ini Ini dulu. apa kata ganti? Ini kata ganti orang kedua. Semuanya nih. Anta berarti kamu satu orang laki-laki, ya. Antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Karena antum itu banyak kan, satu orang. Kemudian anti kamu satu orang perempuan. Antuma kamu dua orang perempuan. Sama ya, kalau dua orang mah sama, perempuan laki-laki. Antunna kalian Kalau mereka mah tiga. Antunna, nunnya ada sida. Antunna. Antum teh kalian ya, antum teh. Tapi ada orang yang suka antum dari mana? Padahal kasorangan gitu. Iya. Kasih dulu ikut bahasa. Iya. Antanya. Anta itu nama. Jadi kalau secara teori bahasa Arabnya, nahunya itu salah, menyalahi ketentuan. Kalau misalkan mengikuti alur disiplin ilmunya. Tapi kalau di pondok juga begitu. Kiai Igi Kak Sandi suka gitu, walaupun sendiri antum begitu. Secara teorinya anta, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, bahkan itu disebutnya penghormatan. Jadi kalau nyebut anta teh itu sopan gitu. Kalau menyebut antum mah siga maneh gitu bahasanya itu gitu. Kalau ente mah itu mah udah dirubah-rubah itu mah. Modifikasi itu mah ke bahasa ente. Ente aneh ente. Nah, itu jadi ketika misalkan itu antum itu justru sudah tujuannya untuk penghormatan, itu sah-sah saja gitu. Karena kalau nyebut anta teh asa ngahinakeun gitu. Kamana anta siga kumaha gitu. Maka lebih menghargai antum, maka digunakan di pondok-pondok itu antum gitu, walaupun ke sendiri gitu. Kalau cewek anti nanti Kamu ke cewek nyebut antum menghina ada. Ya, kan? laki-laki antun deh. Antun. Cuman karena rata-rata mau ke cewek mau ke cowok di pondok antum gitu. Itu sebagai penghormatan begitu. Tapi itu sudah masuknya ke adat istiadat gitu. Jadi ajar dia benar. Nah, itu kata ganti orang kedua. Nah, kemudian ana nahnu. Ini kata ganti orang pertama. Ana, saya, nahnu, kami atau kita. Gitu. Ya. Kita pernah pasti ilmu nadi itu nadi. Tapi pala Nah, nanti betul. Nanti kita akan ke sana nanti. Ya masih jauh ini. Pak Bu udah. Kamu jauh. Cuma gitu lah ya. dan serangan. Ada serangan. Nah. Oke. Kembali ke sini ya, fokus ke sini. Ini isim domir. Jadi yang kategori ma'rifah itu yang pertama adalah isim domir. Kita konekkan dulu ke yang atasnya. Sekali lagi, isim dari sisi umum khusus ada dua. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Isim nakiroh itu tandanya tidak ada alif lam dan maknanya belum jelas. Nah, pertanyaannya, huwa ada alif lamnya tidak? Nggak ada. Huma ini semua tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Kenapa? Masuk kategori ma'rifah. Karena dia posisinya sebagai isim domir. Dan secara makna dia sudah jelas. Huwa, dia. Satu orang laki. Berarti sudah si dia kan gitu, sudah jelas. Maka sekalipun huwa, huma sampai dengan nahnu ini tidak ada alif lamnya, dia tetap ma'rifah bukan nakiroh. Kenapa? Karena isim domir. Ya. Jadi sekalipun tidak ada alif lamnya, karena dia isim domir masuk ma'rifah. Karena setiap isim domir itu sudah jelas peruntukannya. Begitu. Ya. Ya, jadi gini Pak Haji. Belum jauh, yang sudah jauh. Kan isim domir kan ketika anta kamu kan udah jelas kamu. Ya. Jadi semua isim domir itu sudah jelas peruntukannya gitu. Dia berarti si dia gitu.
Laki-laki. Tidak ada alif lamnya. Walaupun tidak ada alif lamnya. Jadi meskipun tidak ada alif lam, khusus untuk isim domir masuk kategori ma'rifah, bukan nakiroh begitu maksudnya. Karena kan tadi di awal nakiroh itu cirinya tidak ada alif lam. Sementara kan ini juga tidak ada alif lam. Nah, khusus isim domir sekalipun tidak ada alif lam dia masuk kategori ma'rifah, bukan nakiroh begitu maksudnya. Jadi isim domir itu sudah masuk khusus maknanya. Gitu. Tidak umum lagi. Nah, ini yang pertama. Jadi sekali lagi, isim ma'rifah itu yang pertama adalah isim domir. Ya. Kemudian yang kedua, yang masuk kategori isim ma'rifah itu adalah isim alam. Ada isim alam ya. Apa itu isim alam? Nama orang atau nama tempat. Jadi isim alam itu nama orang atau nama tempat. Nama itu disebutnya isim alam. Ya. Termasuk juga nama binatang juga masuk kategori isim alam nanti. Ya. Contoh misalkan gini. Mahmudun. Ini si Mahmud. Ada alif lam nggak ini? Nggak ada. Tapi dia bukan nakiroh. Dia masuk ma'rifah. Kenapa? Karena nama orang. Oh, nama orang. Mahmud ya. Mahmud, si Mahmud. Ya. Jadi setiap nama orang, sekalipun tidak ada alif lamnya, dia kategorinya ma'rifah, bukan nakiroh begitu. Karena nama orang sudah. Jadi dia harus mengenal nama-nama Iya. orang Arab, namanya Iya. orang Indonesia. Iya, betul. Jadi udah jelas karena peruntukan untuk orang itu gitu. Atau misalkan ini apa Pak Haji Fen? Jakarta. Oh iya, ya. Jakarta. Dia nama tempat. Dia tidak ada alif lamnya. Tidak. Tapi bukan nakiroh, dia masuk ma'rifah. Kenapa? Karena nama tempat. Apa Jakarta? Ya. Nanti cara di Alan, nama alif Al Jakarta mah. Tergantung orang. Al Jakarta, tergantung yang nulis nanti, tergantung orang yang mengarang seperti itu. Tapi rata-rata tidak ada alnya gitu. Sukabumi juga sama. Sukabumi. Al Quran. Kenapa itu sebenarnya Al-A'raf. di kawasan Al-Haram. Ya, Masjid Al-Haram. Berarti kan itu mah sudah jelas ada alnya. Di double itu nama orang ya, ada tanda alif lamnya ya. Ya, jadi nanti nama itu ada yang nama menggunakan alif lam, ada yang enggak. Jakarta tidak menggunakan alif lam. Al-Ikhlas. Al mana kan? Al-Ikhlas. Ikhlas. Ada alnya. Berarti kata Jadi nama itu nanti ada yang kategori menggunakan alif lam. Kalau ada nama yang menggunakan alif lam itu sudah selesai karena itu sudah ada alif lamnya ya begitu. Ada nama-nama yang tidak menggunakan alif lam. Nah, meskipun tidak ada alif lamnya, kalau itu menunjukkan sebuah nama, berarti dia ma'rifah gitu. Bukan nakiroh. Begitu. Ya, ada alif lamnya gitu. Nah, itu ya. Ma'rifah ini kerennya isim alam. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada misalkan nama binatang, wah, kita sebut isim alam, nah, biar keren. Ada dua jalan. Ya. Ya sekali lagi, isim ma'rifah itu satu isim domir, dua isim alam. Ya. Yang ketiga isim isyarat. Bahasa kerennya kata tunjuk. Coba, kata tunjuk dalam bahasa Indonesia ada berapa? ini itu Ini dan itu kan, cuma dua kan? Dua. Ini, itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga sama. Disebutnya kata tunjuk itu isim isyarah. Ya. Contoh, hadza. Ini artinya ini. Hadani atau hadaini. Kalau hada ini untuk menunjukkan satu orang. Kalau hadani atau hadaini menunjukkan untuk dua orang. Nih, ada alif nunnya kan sama ya nun. Hadani atau hadaini. Haulai itu untuk menunjukkan banyak. Jamak. ini sama. Ini artinya sama. Jadi ini artinya sama ini semua. Tadi Jadi kalau hada ini untuk laki-laki, kalau kemudian hadihi untuk perempuan. Hadihi untuk perempuan satu orang. Hatani atau hata ini untuk perempuan dua orang. Kalau untuk jamaknya sama. Haulai ya. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
Gitu. Jadi hada ini untuk laki-laki satu orang begitu. Hadani atau hada ini untuk laki-laki dua orang. Haulai ini untuk laki-laki banyak. Hadihi ini untuk perempuan satu orang. Hatani atau hataini ini untuk perempuan dua orang. Untuk perempuan banyak mana? Sama. Haulai. Ada masjidun. Ya, hada masjidun. Ini semua ini ya, ini. Semua sama. Ini Itunya mana? Kenapa? Itu. Nah, itunya yang di bawahnya dalika. Ya. Jadi itunya dalika. Dalika itu laki-laki satu orang. Dalikuma atau danika itu untuk laki-laki dua orang. Ulaika itu untuk laki-laki banyak. Tilka itu untuk perempuan satu orang. Tilkuma atau tanika itu untuk perempuan dua orang. Untuk perempuan banyak mana? Sama. Ulaika. Jamaknya Ya. Ulaika humul muflihun berarti di situ. Kalau laika una ada waw, tapi tidak dipanjangkan. Ya. Jadi u di situ bukan huruf mad. Waw di situ. Nah, ini dibahasnya di kitab Tahsin Jajariyah. Jadi kenapa di situ teh dicantumkan waw? Kan dulu mah Arab Al-Quran itu gundul, tidak ada harokatnya. Al-Quran itu asli Al-Quran itu tidak ada harokatnya. Disebut dengan Rasm Usmani. Ya. Jadi Mushaf Usmani itu tidak ada harokat fathah kasrohnya, nggak ada. Bahkan awalnya titik juga nggak ada. Titiknya nggak ada. Jadi tulisan asli Al-Quran itu ya. Jadi tulisan asli Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Semua batasatnya semua gitu, nggak ada titik-titiknya gitu. jadi dari Jibril gimana? Jadi begitu, aslinya begitu. Nggak ada. Memang nggak ada tulisan. Nggak. Oh, hanya suara. Suara, cuman tetap langsung ditulis sama Rasul. Jadi cara penulisan juga sama wahyu. Kenapa? Kan langsung sama biji. Cara nulisnya begini. Para sahabat tulis begitu. Ba tulis begitu. Ta tulis begitu. Sa tulis begitu. Kenapa? Salah. Apanya? Kan Dituntun oleh malaikat Jibril. Sampai cara penulisan begitu. Jadi bentuk ba begitu, bentuk tak begitu itu wahyu. Gitu. Para sahabat. Apa ke Nabi dulu? Ke Nabi. Nabi Cuman penulisannya ya itu asalnya ke Nabi. Cuman ditulisnya ada yang di pelapah kurma di mana-mana gitu cara penulisannya. Ya kesini dirapikan oleh para sahabat kesini. Gitu. Jadi bentuk asal tulisan Al-Quran itu wahyu semua. Jadi bukan hanya ucapannya saja, tulisannya juga itu wahyu semuanya. Artinya perintah dari malaikatnya begitu. Nanti kita akan. Nah, kembali ke sini. Jadi dulu mah Al-Quran itu tidak ada titiknya. Ya, tidak ada titiknya. Nah, kenapa ini? Kan ini teh asalnya ulaika itu tidak ada hamzah, tidak ada fathah kasroh doanya, nggak ada. Nah, ini dikasih tanda waw itu untuk membedakan dengan kalimat ilaika. Gitu. Ilaika begitu. Beda hati ya. Kamar itu. Maka dikasih ini. Ilaika. Nah, ilaika beda lagi. Allah alam itu artinya apa nanti? Ilaika. Nah, ini dibahas di kitab ini Jajariyah. Ini ada ya. Di dalam Al-Quran, inna hadzal Quran hanya panjang. Betul. Al-Quran. Inna hadzal Quran. Ya, hanya panjang ya. Hanya panjang. Kenapa itu pendek? Iya. Ya betul. Jadi memang ini teh hanya panjang, danya juga panjang.
Ini teh harusnya hak berdiri. Gimana kan? Hadza itu. Kenapa di sini tidak panjang? Saya belum menemukan kursor Oh, harokat yang berdiri Pak Haji. Mestinya patah berdiri ya. Apa berdiri? Betul. Itu patah berdiri itu pengganti daripada alif. Harusnya gitu ta. Gitu. Betul Pak Haji. Jadi aslinya dia hanya berdiri. Hadza. Hanya hadza nadirun hadza. Ya. Jadi ini memang saya penulisannya kemarin itu belum menemukan harokat yang berdiri gitu. Masih kan gaptek gitu Pak Deki. oh di Medan Di keyboardnya gitu. Padahal sebenarnya ada. itu kayak ngarang pautan itu. Saya yang nulis ya. Ini semua Iya, orang lain. udah dicantumkan atau Belum. ini deh. Belum. Tadi itu yang kedua, Galika. Hmm? Yang keduanya, kenapa nggak pakai alif? Ini juga kelewat alifnya. Gimana? Lewat ya. Ini tes sudah melewati 3 revisi. Masih banyak yang salah gitu. Makanya kenapa Pak Haji belum dinamain? Nanti akan dikasih nama setelah jadi sempurna gitu. Saya jadi buku baru saya namain. Sekarang masih revisi. Ini luar biasa kan sangkat dalah orang membaca lagi sesuai SPC itu pengumuman Sesuai kita. Bidang apa? Ini banyak yang kesal kecil ini juga nggak tulisan. Kalau bingung. Wah, nggak ada. Belum. Saya juga belajar sama begitu. Hanya merangkum saja. Hanya menjiplak di kitab ini, modul ini tinggal dimasukkan ke situ. Dan ini juga masih banyak koreksi ternyata betul. Ini ada yang kelewat. Ini udah melewati 3 revisi masih. Kalau guru kami itu membuat buku itu tulisan sampai 13 revisi baru jadi buku gitu. Berapa tahun? Ya lama. Saya juga ini bikin udah lama. Belum lahir. Sebelum lahir adalah setahun lebih, 2 tahunan gitu. aku ambil di selatan kita Oke, kembali lagi ya. Kembali lagi. Ya. Jadi kembali lagi. Terima kasih Pak Sanjang. Ini memang ada alifnya ya. Laikatilika. Dan oke. Yang ada ini patahnya berdiri harusnya. Ya. Oke. Ini kembali lagi sini. Jadi isim ma'rifah itu sekali lagi yang pertama adalah isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah. Jadi sekalipun ini kan tidak ada alif lamnya kan? Hada tidak ada alif lamnya. Dalika juga di awalnya tidak ada alif lamnya. Tapi dia tetap masuk kategori ma'rifah. Kenapa? Karena dia sebagai isim isyarah. Jadi setiap isim domir, setiap isim alam, setiap isim isyarah, tanpa melihat ada alif lamnya atau tidak, dia masuk kategori ma'rifah. Begitu maksudnya. Ya, ma'rifah. Nah, yang berikutnya, isim ma'rifah itu ayat ada disebut dengan isim mausul atau kata sambung. Kalau ini mah kan sudah jelas ya, ada alif lamnya. Contohnya, alladzi. Ini alladzi kalau terjemahan umumnya yang. Di kata sambung yang, alladzi itu artinya yang. Jadi alladzi yang untuk laki-laki 1 orang. Alladzani atau alladzaini yang untuk laki-laki 2 orang. Alladzina untuk laki-laki banyak. Aladina obat kuat. Aduh. Ini Aladina. yang punya laki-laki. Aladina ya. Obat kuat. Itu mah di kampung. Nama Aladina dari sini gitu. Aladina. Kalau Aladina pakai dal, ini pakai za. Aladina. Nah, kalau berikutnya allati, ini juga artinya yang. Untuk cuma peruntukannya untuk perempuan 1 orang. Allati yang untuk 1 orang perempuan. Allatani, allataini. Nah, ini patahnya kelewat ya. Allah ada patahnya di atas tasdid ya. Allatani atau allataini. Ya. Allatani, allataini. Ini yang untuk perempuan 2 orang. Allati atau allai ini yang untuk perempuan banyak. Ya. Alati atau
Allai ya. Allai. Ya. Ya. Nah, ini isim ma'rifah yang keempat. Yang kelima, isim ma'rifah yang kelima itu kata benda yang dimasuki alif lam. Nah, ini al-masjidu, lawan dari aslinya ini. Al-masjidu. Jadi dia ma'rifah. Kalau masjidun saja dia nakiroh. Ya. Terus ibu ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ma'rifah. Oke. Kembali tadi saya kelewat saya Aladin duluan lebih ke apa yang jamak tuh Aladin ya. Alladzina. Nah, ada naknya di harokatnya. Alladzina. Ya, ya. Alladzina. Tapi bukan obat kuat ya. Alladzina. Oke. Nah, yang berikutnya ini mah apa namanya? Ada mudah-mudah pilih nih Pak Abu udah hebat. Ada idofah atau kata majemuk. Meja makan. Lu udah paham nih. Kata menunjukkan Nah, kata majemuk ini gini, kita sekarang indra dulu dengan bahasa Indonesia. Kalau Pak Sadnyang udah oke. Jadi kata majemuk itu dua kata yang ketika dipisah memiliki makna masing-masing. Tapi ketika digabung, maknanya menjadi satu. Contoh, kunci punya makna sendiri. Kunci kan, kunci. Ada definisinya kunci kan? Ada pintu. Pintu kan tersendiri. Tapi ketika digabungkan, kunci pintu. Maknanya jadi satu enggak? Jadi satu kan? Maka kunci pintu itu disebut kata majemuk. Ya, jadi sekali lagi kata majemuk itu gabungan dari dua kata yang ketika dipisah punya makna masing-masing. Jadi dua maknanya kan? Tapi ketika digabung maknanya menjadi satu. Kunci pintu. Bendanya berapa? Maknanya satu kan kunci pintu. Walaupun asalnya kan kunci punya makna sendiri, pintu punya makna sendiri. Ketika digabungkan, kunci pintu menjadi satu makna. Nah, disebut itu kata majemuk. Bahasa Arabnya idopah. Nah, begitu. Bahasa Arabnya itu idopah. Matahari. Matahari gitu. Kata majemuk. Kursi roda. Banyak. Rumah makan, rumah sakit, meja makan tadi. Banyak itu kata majemuk itu. Kalau perut dan buncit. Perut buncit. Nah, itu kata majemuk. Bahasa Arabnya idofah. Nah, contoh misalkan ini. Contohnya. Asalnya dia itu miftahun. Asalnya begitu. Miftahun. Ini al-babu. Ya. Ini al-babu. Ini miftahun ababu ini. Miftahun artinya kunci. Al-babu artinya pintu. Tadi saya contohkan ya. Babun. Al-babu. Ini pintu. Jadi kunci. Ini miftah itu kunci. Babun itu pintu. Asalnya begitu. Ya. Pintu kunci. Nah, sekarang kita cek dulu. Miftahun ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Karena tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam dan dia bukan isi mausul, bukan isi bisyarah, bukan isi malam dan bukan isi domir begitu. Maka dia nakiroh. Kalau al-babu nakiroh ma'rifah. Ma'rifah. Ada alif lam. Nah,
Nah, digabung jadi Ketika digabung, maka ada perubahan. Pertama, tanwinnya jadi hilang. Kemudian jadi berubah. Jadi miftahul babi. B-nya jadi berubah. Jadi babi. Miftahul babi. Jadi mif oh, di tak. tapi disatukan nulisnya. Nah, enggak ke sini tuh. Miftahul begitu. Babi. Ya, tulisannya al-babu, bukan al-babun, al-babu. Jadi miftahul babi. Nah, maka si miftah ini kan asalnya nakiroh tadi. Benar kan nakiroh kan? Ini kan tulisan juga masih nakiroh. Tapi karena dia ini jadi nggak gabung ke bab, maka miftah ini jadi ma'rifah juga gitu. Karena dia dibawa menjadi idofah. Kalau dipisah mah dia tetap nakiroh. Kita catat ya, asalnya miftahul. Iya, jadi satu kata dia. Ma'rifah gitu. Jadi ke bawah ku albab gitu. Tapi kalau dipisah, miftahun tadi dia nakiro. Tapi ketika digabungkan jadi kata majemuk, maka miftahun itu dia menjadi ma'rifah. Karena kabawakeun karena albab gitu. Karena dia jadi satu paket dengan albab. Ya. Begitu. Ya. Jadi asalnya miftahun. Mil itu. Miftahun. Kita plus al-babu. Nah, begitu. Asalnya gitu. Ya. Nah, sehingga miftahul bab ini dia menjadi satu kata. Maka sekalipun miftahnya tidak ada alif lam, karena dia menyatu ke sini, maka dihukumi dia ma'rifah, begitu. Ya, dihukumi dia ma'rifah, disebutnya idofah. Ada juga ini juga harus tahu arti nanti. Tapi nanti ada rumus idofah nanti ada. Ya. Bagi lagi nanti. Belum istilah ada mudhof ilahnya belum. Belum saya sampaikan. Yang idofah dulu. Oh, nanti ada mulai. Ada. Ini pembahasan Belum. Silir. Ya nama penting mah mengenal dulu idofah itu masuk kategorinya ma'rifah begitu. Kan secara tulisannya ini kan tidak ada alif lam. Kenapa ini masuk ma'rifah? Karena dia masuk gabung ke sini. Jadi sebutnya idofah begitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kategori ma'rifah itu adalah munada. Artinya seruan. Kata yang diawali ya, kata setelahnya pasti ma'rifah. Begitu. Walaupun ini mah ada dua, Khalidun nama orang ini. Ya Khalid. Jadi setiap kata yang diawali ya berarti dia sudah masuk ma'rifah. Begitu. Nah, ya ayuhan nas. Ya. Begitu. Ya ayuhal muzammil. Ya. Udah ma'rifah itu. Begitu. Ya, baik karena sudah lewat 45 ternyata. Liar. Jadi sebenarnya belum liar, sebenarnya kita belum belajar maka baru pembukaan mengenal istilah-istilah ini. Iya, sistem genep gitu. Ya, jadi kita baru ini makrifah ya. Tadi itu kayak casting lah itu ya. Nah, ada nanti. Jadi belajar dari kan saya ngajar itu sudah hampir 2 tahun ya. Belajar dari kemarin tidak ada testing, artinya nggak ada ini. Sekarang mah pasti ada ujian-ujian. Termasuk juga ini sekarang sudah masuk titik-titik krusial. Kita agak pusing-pusing. Maka murojaah itu hari yang penting, hari yang pasti harus dilakukan. Dan tugas nanti ada tugas. Siap. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan
bisa japri, bisa di grup ya, karena waktu kita terbatas. Ada kultum dulu sekarang di masjid ini. Waduh, Pak Haji Lala ini sambil nyupiran. Itu nih ngelirang rambut. Kadang ningali ke jalan. Ujuk ke Bandung ya teh, pada ngejemput kurang kali. Baik, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin yang online saya tutup ya Zoom-nya. Terima kasih semuanya.